Sebelum lo nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya. Hasilnya segitu-gitu juga, makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracops. Selamat menonton and stay. Nah, bicara tentang kehidupan di teralis bersih deh tuh, bersih emangnya kotor, angkat kotor, teralis besi, emang mood begini emang begitu emang. Coba gimana cerita kehidupan lo di balik jeruji besi gitu? Penjara ya, ibaratnya tuh penjara kan. Mana kata ada orang penjara. enak, ada bilang enak gitu. Di pertama sih awalnya karena serem lah. Serem ya, sangar ya. Nah, gue sempet ada rasa takut juga, wah, gue masuk penjara nih gue bilang. Gimana nih, gua kata orang, wah lu ntar masuk penjara nih, katanya lu bakal diginiin. Lo awalnya kagak percaya? Iya, awalnya gue juga nggak percaya kan. Ngambil penjara kan ibaratnya tuh pembinaan ya, pembinaan Qatar ya, mos kalau kata masuk sekolah mos ya. Terus gue bilang, akhirnya gue ngerasain juga emang, nggak bohong. Kata dia orang tuh, ntar lo baru masuk diginiin, dipukulin. tapi sama gak sama mos yang di sekolahan? Kan kalau di mos sekolahan kan lu pakai kuncir pita merah putih kan, pakai dasi kupu-kupu. Ciri khasnya tuh kalau penjara satu, pasti lu awal masuk tuh dibotakin. Botakin. Nah iya. Dibikin nama. Iya, habis dibotakin licin baru kepak. Emang bener apa tugasnya? Emang bener. Oh, mungkin itu awal dari Pak Ogah ya. Dari gitu. Pak Ogah ya. Terus tadinya gope naik 1.000. lu karyanya tepak-tepakin keluar lu kayak ini telepon umum koin jeder ya kan. Gitu kan. Itu dicukur, dibotakin kan. Udah botak halus nih, baru udah kepakin lu sambil ditanya. Iya. Woi, asus lu apaan? Laporan Pak. Ada korban nih gak lu? Dilepakin lagi, Pak. Ada Pak. Mau dia mati gak? Itu sampai pertunya situ, kepala kamar ya misalnya. Hah? Kepala kamar situ. Iya, sama kepala kamar itu situ yang megang kamar lah ibaratnya kan. Bagian aduh, korbannya mau mati. Wah, berarti lu berani juga lo matiin orang lo. Tonjok, jebret. Itu ditonjok di perkenalan lah kali ibaratnya. lo, bukan ditonjok dikritikin kali lo. Tonjoknya apa? Muka gitu enggak? Muka, kan dulu kan nih gua behel gua kan sampai hancur dulu sini. Terus Sampai robek-robek lah ibaratnya dalaman gue nih. Bibir gue tonjokin lah ibaratnya. Tapi gue di situ mikir kan, ternyata yang gue bayangin emang bener gitu loh. Apa yang diomongin orang itu ternyata benar. Iya, ternyata benar. Terus? Ya udah mau nggak mau gue terima. Gue juga mau perasaan, gue berontak aja apa gue lawan ya. Ya masih gue lawan kan dia bisa satu kamar kan, gue bisa 7 orang. Apalagi di situ, ibaratnya pertu semua yang lama ya. Kasusnya juga lebih serem dari gue di kamar. Lo anak baru ya kan. Tapi kalau lo lawan bisa jadi palkam lo. Iya, kalau menang mati duluan tapi. Kalau menang. Iya. Kalau enggak lo mati. Ya terus? Ya udah, kira ibaratnya gue mikir sih kenalan apa lah. Badan gue apa semuanya yang ngikutin gebukin lo? Iyalah pasti. Iya. Pasti. Enggak ada yang pertama perkenalan mah sama kepala kamar dulu. Ditonjok, bet. Nah, udah disuruh lanjutin anak kamarnya. Ya udah, gue disitu terima aja udah. Gimana perasaan? Nangis lo enggak? Ya enggak lah. Enggak nangis. Itu apa di dalam satu jeruji besi itu ada yang baiknya enggak sama lo gitu? Iya, ada yang baik. Enggak banyak sih. Enggak sampai mukulin lo tapi. Iya, ada juga yang baik. Ada yang enggak mau mukulin ya? Ada yang enggak mau mukulin juga. Terus? Tapi gue tanya sama dia, "Bang, lu dulu kayak gini, Bang. Gue lebih parah dari lu," kata dia gitu. "Lu mau masih dipukulin dong sama gue, kepala gue pecah," kata dia gitu. Ngomong gitu sama gue. Mungkin karena dia ngeliat lu masih kecil kali ya. Ya dibilang kecil mah enggak sih. Masih 16 tahun lah, remaja ya. Kan kalau zaman dulu tuh sebelum gua masuk tuh katanya petugas ngirawin gitu, ngaduan dari napi. Petugas bilang, "Pak, saya dipukulin, Pak. Namanya lu penjara, lu terima lah pukulin." Pasti gitu. Tapi kan kalau sekarang udah enggak. Iya. Ya kan hukumnya udah main. Jadi kalau ngadu ke petugas juga napi juga takut mau mukulin. Gitu. Itu. Tapi pada saat dipukulin ada yang nggak bela lu atau gimana? Kalau perkenalan sih enggak ada yang ngebelain lu Pak. Gue juga harus. Tapi hanya hari itu doang. Hari itu doang udah kelar. Ini perkenalan buat lo ya. Lo jadi gue dikasih tahu gini-gini, lo di kamar ini harus gini, lo harus rajin gini. Gue iyain aja udah. Tapi lu satu sel sama temen lo itu enggak? Beda. Kan gue masuk bertiga nih. Gue masuk bertiga, dia berdua di kamar lain, gue sendiri di kamar. Berarti ini lo pindah. Jadi temen lo di sel satu lagi. Jadi ada 3 sel. Dipisah. Di sono ada 7 sel kan, 7 kamar. Nah, gue di kamar paling pojok situ. Tapi
lo tempat sharing nggak ke teman lo itu yang 2 orang itu apa sama mengalami hal yang sama kayak lo gitu? Sama, ya nggak mungkin beda, sama pasti dipukulin juga. Tapi nggak separah apa yang diterima senior lo dulu ya? Iyalah. Karena Masih- mungkin lo lihat masih remaja gitu. Iya masih di sekarang juga kan udah ketat ibaratnya tuh penjara. Tapi ibaratnya bener juga kalau nggak ditatar lo songong sih, ya kan? Iya. Soalnya muka lo songong juga pasti emang gua bakal songong kalau nggak ditatar. Iya, iya kan? Terus akhirnya di situ Tapi lo- gue walaupun udah ditatar nih tetap songong. Iya. Iyalah. Berarti lo kamu ketawa aja gitu ya? Iya, pakam gue ketawa ya. Ya, pakamnya kan ngasih tahu, lu jangan takut-takut sama kamar lain. Diajarin dia gitu. Iya. Jadi iya bang. Bilang aja gue gitu ya. Ya gue Iya. jalan sebulan. Pas digebukin cabut ya. Lu ini naik palkam sebelah sini ya kan? Ya kan tiba-tiba digebukin udah cabut. Jalan sebulan 2 bulan ya mulailah gue ada rasa ibadah. Oh, gue dendam nih kan. Dulu gue dipukulin, masa gue gak bisa mukulin orang. Gua Ada lagi orang baru masuk. Ada orang baru masuk. Lo pukulin juga. Ya gue pukulin juga sama gue. Lo harus ngerasain apa yang Kenapa gua lo nggak rasain. ajanin biar ditobat? Hah? Kenapa nggak lo ajanin biar tobat? Ini kali aja lo ajanin setannya balik keluar kan rupiah kan? Ya kan? Ya. Iya. Terus Rukiai kalian. iya. Ya kan lo daripada disiksa sama malaikat mendingan siksa dulu pakai ajan. Suka nih mati ya. Maaf ya dong gue ntar. Tapi ini menarik juga ya yang lo bilang itu prosesnya hanya sehari kan kalau dia kita di film-film tuh kan kayak ada film dulu lo ingat kan film terakhir sampai kayak begitu. Iya. Ya kan? Mungkin ada juga kali kayak gitu ya. Mungkin Sampai- untuk kasus yang berbeda kali. Sampai di Sodomi kan. Iya. Ya kan. Tapi kalau di blok gua kan blok anak-anak tuh. Enggak lah. Nggak ada yang kayak gitu. Ibaratnya kan yang masuk seumuran gue gitu. Tapi palkamnya tua. 17 enggak lah. Seumuran gue juga. Kan di anak-anak tuh batasnya kan sampai 18 tahun. Kalau udah lebih dari 18 tahun dia dioper ke dewasa gitu. Oh gitu. Tapi mungkin kalau lo dimasuk ke sel yang tua mungkin lo bukannya diberi kali dididik doang kali biar lo Iya. tobat. Tapi setelah ini lo pernah dinasihatin sama palkam jangan sampai lo terulang lagi kayak gini gitu. Iya, dibuat ibaratnya mah dibilang diceramain sih bukan ya. Dinasihatin sama dia gitu. Karena dia nggak mau lo tuh kayak dia gitu. Nah, nggak lama gua jalan sebulan 2 bulan lah ibaratnya dia bebas. Dia tuh bebas. Dia bebas, nitipin ke gua. Lo jadi Percaya sama gua iya. jadi palkam ya. Iya, gitu. di situ gua jadi palkam kan. Nih, gua nitip kamar. Lo jangan ibaratnya tuh jangan belajar gila lah. Lo hormatin juga anak kamar lo juga ngormatin lo gitu dia ngomong. Ya gua jalanin sama gua. Tetap metodenya ada masuk lo beri gitu. Awal-awal gitu. Tapi setelah ini Awal-awal gua gue coba ya kan gini gue pukulin dulu. Nah, akhirnya penjara tuh makin ketat, semakin banyak yang ngadu semakin ketat tuh. Iya. Dan akhirnya enggak ada masuk paling iya dinasihatin gue bilangin doang. dong iya gue bilangin Tapi kalau di penjara itu dapat makan gak sih bro? lengkap sih, Lengkap ya. makan dikasih, tidur dijagain. Juga nih enak ya. Boleh jadi kayak apa ya, hotel Prodeo ya. Ya benar gak? Cuma tempat weekend doang nggak ada ya. Ide. Kayak sama sabun deh. Nah terus setelah ini itu ada pernah gue dengar dari segelintir orang yang pernah masuk dalam jeruji besi dan tanda kutip mungkin mereka kan dibatasin untuk uang jajan kiriman gitu. Emang kalau untuk orang-orang yang baru itu kalau dapat duit kiriman sering diambil sama orang lama apa gimana? Jadi tuh istilahnya diambil sih enggak. Jadi itu kan ibaratnya Sharing, kan gue kepala kamar nih. Gue kepala kamar, gue megang kamarnya dong. Gitu. Jadi dia kunjungan duitnya emang gue nggak minta, dikasih dari dia, dikasihin ke gue. Nih bang lo pegang, gue terima dong. Nanti gue yang ngatur gitu. Buat makannya. Nanti kalau emang lo mau jajan, atau lo mau beli Bong rokok. Tapi Rokok. di sel boleh ngerokok ya? kalau di anak-anak belum boleh. Ngumpet-ngumpet ngerokoknya. Tapi kalau udah ini boleh. Ya kalau Takutnya ketahuan polisinya. nah, Ya? kalau ketahuan petugas sih, ya muka lo siap-siap kena sepatu aja. Gitu ya. Tapi lu pernah ngerasain kena sepatunya Oh, beberapa kali gue. di dalam sel. Oh. Tendangin. Bagian lu muka lu kayak semen tebel ya. Tinggal diairin doang encer ya. itu kalau emang metode anak baru kayak gitu ya. Iya, tenang banget. Nah, untuk biasanya kan gini bro, nggak semuanya di dalam sel itu yang tadi gue bilang, nggak semuanya brengsek, nggak semua bajingan. Ada juga yang kalau gue lihat kan kayak udah jadi ustadz gitu, sering Pasti. ada pendalaman agama gak di dalam jeruji besi? Kalau waktu gua di lapas di Jakarta Pusat tuh, kalau soal agama kata gue sih kurang. Kalau soal pendalaman agama gitu. Karena emang dia modelnya kayak ayam di kerangkeng aja gitu. Kita juga jarang kena matahari. Apak dong badan lu. Makanya. Terus dia di kerangkeng
cuma apel doang. Kalau sekolah ikut paket gitu kan, ikut paket turun ke bawah, ntar naik lagi, dikunci lagi. Ibaratnya tuh gue sempet bengong, kayak orang gila deh pokoknya. Di penjara tuh. Iya, pas di Jakarta Pusat sini, daerah sini Jakarta Berarti Pusat. pada saat lo yang digebukin tuh bukan di Jakarta Pusat tuh, bukan? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat juga. Iya, makanya di situ dibilang tertekan lah. Ibaratnya tuh. Untuk penghasilan duit lo ngandelin kiriman orang apa memang lo ada kegiatan untuk menghasilkan di dalam penjara itu? Seperti lo misalkan ada kerajinan tangan atau juga mungkin lo bikin sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak dijual Iya, lagi. kalau duit mah ya gue nungguin dari kunjungan aja udah. Kunjungan. Iya, Lo kunjungan. nggak ada inisiatif buat, kan dulu kan dagang pempek, pernah dagang pempek aja situ kan laku kan. Yang Bang Jon mau soal. Tapi banyak juga dari kalangan napi itu berkreatif, berinovasi situ mungkin kerajinan tangan gitu ada ya. Nah, kan gue dua nih, kan gue kan di penjara kan di dua tempat nih. Pertama kan gue di Jakarta Pusat. Terus gue karena di Jakarta Pusat gue ngebuat masalah mulu, gue dioper ke Tangerang. Di Tangerang lo tatar lagi? Tangerang, iya, lebih parah Tangerang. Parah. Lebih parah. Lo nggak bilang gitu kalau dulu palkam di pusat? Mau lo palkam, mau lo jadi apa, tetap aja suruh. Tapi sehari doang tetap sama? Sama sehari dong. Nah, tadi lo bicara tentang di pusat dan lo menyinggung tentang di Tangerang. Emang Tangerang itu lebih parah dari pusat, kenapa bisa lo ngomong kayak gitu? Kalau tempatnya sih enakan Tangerang, dibilang enak sih enggak ya? Ibaratnya tuh layak lah. Layak. Tapi emang waktu masuk lebih gila dari pusat. Nah iya, di situ penatarannya lebih parah lah. Gimana? Boleh tahu gak ceritanya gimana tuh? Karena sono kan udah nggak masuk Jakarta ya, Banten ya kan. Hmm. Jadi tuh dia orang-orang sono tuh nganggepnya, oh orang DKI nih, orang DKI pasti keras lah ya kan, ibaratnya orang Jakarta. Lagi Jaksel. Iya, terus? Jaksel kan terkenal Jakarta keras ya kan. Iya, makin gila. Nah, ya. ya dia sebutnya, "Oh lu batu lu gini di ini lah." Gua waktu baru masuk pintu aja nih, disambit pakai sapu, lagi jalan jongkok. Jepret. Itu ditatar sama sama penjaga sama Iya, mau napi juga. Cuma di sana tuh anehnya petugasnya juga ibaratnya kalau buat perkenalan dia ngedukung gitu. Terus Perkenalan. beda sama di pusat ya. Iya. Di sana tuh eksekusinya malam. Malam begitu penjaga mungkin nggak ada ya. Habis maghrib. Apa aja yang lo alamin pada saat di Tangerang? Kepala gue pecah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kan satu malam Iya. pecah. Ada bekas jahitan sih berarti. Enggak dijahit, udah gue kasih kopi aja udah. Pecah. Itu benar-benar pecah kelihatan. Kalau bukan ibaratnya tuh kalau Bocor doang penjara, gitu. nah itu. Udah kayak ibaratnya lo kayak kejedot. Sambit lah ya, sambit batu udah gitu dong udah. 3 kali. Tapi bener-bener dikoprok pakai bata. Pret, 1, 2, ini gue 3 titik nih di ketubun-ubun, belakang sama depan sini. Itu memang semua napi awal begitu juga di situ. Nah bahkan yang dulu mah lebih parah. Gitu. Tapi setelah kejadian itu paginya baikan gitu, ngobrol biasa lagi gitu. Santai lagi kayak teman aja gitu. Terus ditanya bye-bye sama tuh palkamnya. Tapi seumuran sama kayak lo. Kenapa dibayin tuh supaya kita nggak ngadu gitu guys. Gitu. Supaya nggak ngadu. Kalau ngadu dia habis juga ya. Iya lah, pasti. Akhirnya gue nerima aja gitu, udah. Ini mah lebih parah yang gue alamin di lapas yang satu lagi gitu. Oke, itu yang lo alamin ya kan. Nah, kalau boleh tahu nih pada saat habis kejadian itu kan pagi lo bilang dibaikin ya kan. Itu diajak persuasif ngobrol, apa Dia ngobrol. ngopi bareng Dia gitu. ngobrol sambil badan gue sakit udah gini-gini aja. Iya aja udah. Itu mereka nggak bantuin ngobatin nggak? Bantuin lah. Sekamar gue tapi kan yang mukulin bukan sekamar gue doang, seblok. Seblok tuh jumlahnya 90 orang. Kan maksudnya kalau seblok itu kan pada dibersih-bersihin kan, maksudnya Ya kan kalau abis sholat maghrib kan dikeluarin semua. Di sana kan kalau abis maghrib kan petugasnya udah pada nggak ada, sepi. Yang cuma jaga regu doang. Berarti mulainya malamnya itu abis sisa begitu. Abis maghrib Ditatar tuh ya, sampai malam. sampai ya nggak lama sih, kita 20 menitan lah. 20 menit. Itu kejadiannya hanya lo doang yang dapat apa ya? Enggak, itu gua 13 orang dieksekusi. Itu operan semua. Dari barangan gue semua dijajarin udah, dijajarin, udah dipukulin aja udah, jebret. Itu ya. Dan pada saat lo dipukulin lo merasa ada penyesalan dalam diri lo lagi gitu. Udah penyesalan mah ada, Nyesel ya. nyesel. Dan lo nggak mau balik lagi ke dunia itu ya. Iyalah pastinya enggak lah. Ya kan? Nah, banyak dari orang berpikir Hotel Prodeo itu memang berbeda-beda hukumannya. Dari ada yang boleh dibilang
seperti lo tadi ada juga yang leha-leha itu ada kelas-kelasnya apa gimana sih? Kalau orang yang mampu kelasnya beda begitu, kalau yang nggak mampu kelasnya gini gitu. Di sono sih sistem